Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyi rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengingat waktu kita terbatas, maka di awal ini perkenankan saya untuk menyampaikan terlebih dahulu beberapa tata tertib acara kita hari ini. Tentu dimaksudkan agar pertemuan kita bisa berlangsung dengan baik, lancar, tertib, dan dalam kondisi yang tetap kondusif. Yang pertama, untuk kenyamanan dan kehikmatan majelis, para undangan dimohon mentaati tata tertib berikut. Undangan dimohon mengisi daftar hadir yang telah disediakan panitia. Undangan dimohon untuk menjaga ketertiban dan ketenangan bersama, tidak menimbulkan suara riuh, bertepuk tangan, bersorak dan sebagainya yang mengganggu kekhusyuan penyampaian materi maupun pada sesi tanya jawab nanti. Undangan dimohon untuk tetap menjaga akhlakul karimah. Undangan dimohon mengikuti jalannya secara penuh hingga berakhirnya acara. Insyaallah acara kita akan berakhir sampai dengan waktu asar nanti. Insyaallah. Undangan diharapkan mengajukan izin kepada panitia saat meninggalkan majelis. Ini salah satu adab dalam majelis. Mohon izin pada panitia manakala ada keperluan meninggalkan majelis. Tidak diperkenankan untuk merokok di dalam maupun di luar ruangan. Itu telah disampaikan oleh Ketua MUI Pusat. Tidak mengaktifkan telepon seluler selama acara berlangsung. Minimal digetarkan saja, agar tidak ada komunikasi yang mengganggu dalam kehikmatan penyampaian materi. Pertanyaan dapat diajukan secara tertulis. Bookmark yang ada di tangan Anda saya gunakan juga salah satunya untuk menulis pertanyaan dengan menyebut nama dan institusi. Moderator akan memberikan kesempatan kepada undangan untuk mengajukan pertanyaan terkait dengan materi yang disampaikan narasumber. Pertanyaan terkait dengan materi yang disampaikan narasumber. Untuk perbaikan bersama, peserta diharapkan mengisi angket untuk perbaikan yang sudah disediakan, insyaallah, untuk perbaikan pelaksanaan acara-acara serupa di masa-masa yang akan datang. Panitia menyediakan hadiah kepada undangan yang hadir hingga selesai acara. Buku yang dibagikan di awal ini adalah merupakan hadiah yang disampaikan dari Ustaz untuk hadirin sekalian, dan insyaallah nanti di akhir acara masih ada hadiah menyusul bagi para hadirin sekalian, tentu saja yang mengakhiri acara, mengikuti acara sampai akhir. Kuesioner juga ada hadiah. Kuesioner nanti ada hadiah. Iya, sampaikan oleh Ustaz. Juga nanti ada kuesioner, ya, ada kuis yang juga akan memberikan hadiah kita. Karena di sini hadir para kiai, para ulama, tentu hadiahnya kita, ya. Tidak ada hadiah lain. Tidak boleh bertepuk tangan, dari sudah hal-hal yang perlu diatur dalam tata tertib ini akan dilengkapi lebih lanjut oleh panitia. Untuk kelancaran acara, panitia insyaallah siap untuk membantu Anda. Baik, para hadirin, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, materi pertama yang akan disampaikan oleh Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas pada hari ini adalah meraih kemuliaan dengan sunnah. Waktu yang tersisa saat ini pukul 10 lewat 20 menit. Insyaallah materi akan disampaikan hingga pukul 11.30 cukup saja. Insyaallah hingga pukul 11.30, setengah jam cukup untuk tanya jawab. Baik itu pertanyaan tertulis maupun pertanyaan langsung yang terkait dengan materi yang akan disampaikan. Materi pertama ini meraih kemuliaan dengan sunnah. Untuk itu pada Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kepada para hadirin dari Majelis Ulama DKI, Majelis Ulama Jakarta Utara, dan juga para asatidzah, para dai yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu kembali untuk melanjutkan daurah kita yang kedua yang diadakan oleh Majelis Ulama Indonesia Jakarta Utara. Pada tahun yang lalu sudah diadakan yang pertama dan saya membahas tentang kriteria dai yang sukses. Adapun untuk yang kedua saya akan bahas tentang mulia dengan sunnah. Jadi meraih kemuliaan dengan sunnah. Sebelum saya bahas ikhwan fiddin azakumullah kepada para ulama, para asatidzah dan para dai, kita membahas dulu tentang qawaid wa usul fi manhaj talaqqi wal istidlal. Karena ini penting untuk kita bahas tentang kaidah dan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam mengambil dan menggunakan dalil. Saya akan jelaskan sedikit dari apa yang sudah dibagikan kepada antum dari makalah ini. Yang pertama, masdarul aqidah huwa kitabullah wa sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam as-sahihah wa ijma'u salafis salih. Yang pertama, sumber akidah adalah kitabullah, yaitu Al-Qur'an, sunnah Rasulullah SAW yang sahih dan ijma' salafus salih. Disebutkan di sini sumber akidah karena pembahasan yang pokok dan paling penting yang asas masalah akidah. Karena itu disebutkan sumber akidah. Ya kalau disebutkan sumber akidah termasuk semuanya. Apakah itu akidah, apakah itu fikih, apa hukum atau yang lainnya, semuanya sumbernya adalah Al-Qur'an, sunnah Rasulullah SAW yang sahih dan ijma' salafus salih. Al-Qur'an, sunnah Nabi sudah jelas dasarnya baik dari Al-Qur'an maupun juga dari sunnah Nabi yang sahih. Adapun ijma' salafus salih juga dasarnya ayat Al-Qur'an. Kalau ini dalam hadis Nabi bersabda, taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnati. Kata Nabi, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang dengan dua perkara itu, kitabullah dan sunnahku. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Kemudian ijma' salafus salih dasarnya juga dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi. Dasarnya dari Al-Qur'an, yaitu yang terdapat dalam surah An-Nisa di ayat 115.
Allah berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Dan barang siapa yang menentang Rasul, sudah jelas baginya petunjuk, dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, kami akan palingkan kemana dia berpaling, dan kami akan masukkan dia ke neraka Jahannam, dan Jahannam sejelek-jelek tempat kembali. Dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 115. Di situ dia kendali oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in tentang ijma' salafus saleh. Dasar dari hadis Nabi, yaitu Nabi bersabda, "Innallaha qad ajara ummati an tajtami' ala dhalalah." Sesungguhnya Allah SWT telah melindungi umatku untuk ijtima', untuk berkumpul di atas kesesatan. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah. Jadi Allah Subhanahu wa taala melindungi para sahabat dari ijma' di atas kesesatan. Arti ijma'nya para sahabat ma'sum. Ijma'nya salafus saleh ma'sum. Maka sumbernya kita mengkaji Islam ini Al-Qur'an wa Sunnah, yaitu dasarnya Al-Qur'an itu sendiri, yang kedua sunnah Nabi yang sahih, yang ketiga ijma' salafus saleh. Kalau ada yang bertanya, di mana letaknya qiyas? Qiyas dijelaskan oleh para ulama, qiyas boleh dipakai dalam kondisi yang darurat, tapi untuk akidah tidak bisa. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Ushulus Sunnah, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Barbahari dalam kitabnya Syarhus Sunnah, bahwa la qiyasa fil ibad, la qiyasa fil aqidah. Tidak ada qiyas dalam masalah akidah. Sebab nggak bisa disamakan antara Allah dengan makhluknya. Tidak bisa dianalogikan antara Allah dengan makhluknya. Prinsip kita, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Asy-Syura, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada satupun yang sama dengan Allah, dan Allah itu Maha mendengar, dan Allah itu Maha melihat. Juga dalam ayat, "Walam yakun lahu kufuwan ahad." Tidak ada satupun yang sama dengan Allah. Tidak ada satupun yang setara dengan Allah. Nggak bisa dikiaskan antara Allah dengan makhluknya. Tidak bisa dianalogikan antara Allah dengan makhluknya. Tidak akan sama selama-lamanya. Makanya di sini disebutkan Quran, Sunnah, dan ijma' salafus saleh. Jadi ijma' yang dimaksud ijma' salafus saleh, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Yang kedua, kullu ma sahha min sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wajaba qabuluhu wa in kana ahadan. Yang kedua, setiap sunnah yang sahih yang berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib diterima walaupun sifatnya ahad, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi atau lebih, tetapi periwayatannya bukan dalam jumlah yang tidak terhitung. Jadi hadis yang sampai dibagi oleh para ulama kepada kita, dibagi oleh para ulama menjadi dua, ada yang mutawatir dan ahad. Tapi pembagian ini bukan untuk menolak. Dibahas oleh para ulama karena adanya kelompok yang menolak hadis ahad sebagai hujjah dalam akidah. Kita wajib menerima hadis selama hadis itu sahih, meskipun satu rawi, meskipun dua rawi, meskipun tiga rawi, selama hadisnya sahih wajib kita terima. Dasarnya apa? Dalilnya apa? Allah berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 7, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa saja yang datang kepada kamu dari Rasul kamu ambil. Yang dilarang kamu tinggalkan. Apa saja yang datang dari Rasul, apakah tentang akidah, tentang ibadah, tentang akhlak, tentang muamalah, tentang apa saja yang datang dari Rasul, selama riwayat itu sahih wajib kita terima. Maka tidak boleh dipilah dalam artian untuk menolak tidak boleh. Karena hadis ahad menurut penjelasan para ulama ahli hadis bahwa dia memfaedahkan ilmu dan amal. Dan ini sudah saya jelaskan dalam buku yang dibagikan kepada antum, kedudukan as-sunnah dalam syariat Islam. Nanti antum bisa baca di buku itu bagaimana bantahan kepada orang-orang yang menolak hadis ahad sebagai hujjah dalam akidah. Di buku itu sudah ada. Yang ketiga, al-marji'u fi fahmil kitabi was sunnati huwa an-nususul mubayyinatu laha wa fahmu salafis salih
wa man sara ala manhajihi min al-a'immati thumma ma sahha min lughatil arabi lakin la yu'aradu ma thabata min dhalika bimujarradi ihtimalatin lughawiyyah. Yang menjadi rujukan dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah adalah nas-nas yang menjelaskannya, pemahaman salafus saleh dan para imam yang mengikuti jejak mereka, serta dilihat arti yang benar dari bahasa Arab. Jika hal tersebut sudah benar, maka tidak dipertentangkan lagi dengan hal-hal yang sifatnya berupa kemungkinan menurut bahasa. Prinsip yang ketiga atau kaidah yang ketiga dalam kita mengambil dan menggunakan dalil, dalam kita menuntut ilmu, dalam kita belajar, yang ketiga, bahwa rujukan dalam memahami Al-Quran dan Sunnah yaitu nas-nas yang menjelaskannya dari Quran dan juga dari Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran dan Sunnah tidak akan bertentangan selama-lamanya. Jadi Quran dijelaskan dengan Quran, kemudian Al-Quran dijelaskan dengan Sunnah, Sunnah juga dijelaskan dengan Sunnah Nabi, kemudian dijelaskan juga Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafus saleh. Jadi Al-Quran dan Sunnah dijelaskan dengan pemahaman salafus saleh. Kalau ada orang bertanya, kenapa harus dengan pemahaman mereka? Kenapa dengan pemahaman salaf Quran dan Sunnah yang dipahami? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat yang tadi saya bacakan, dalam surah An-Nisa ayat 115, Allah menyebutkan tentang wajibnya kita mengikuti pemahaman mereka. Allah yang memerintahkan demikian dalam surah An-Nisa surah yang keempat ayat 115, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, jalan kaum mukminin ketika turunnya ayat Al-Quran, siapa? Para sahabat. Kaum mukminin ketika turunnya ayat Al-Quran itu para sahabat. Ya, orang yang menyalahi jalannya kaum mukminin, menyalahi jalannya para sahabat, kata Allah, kami biarkan dia sesat, kemudian kami ancam dia dengan masuk neraka. Ini menunjukkan tentang wajibnya kita mengikuti pemahaman salafus saleh. Yang kedua, kita wajib mengikuti pemahaman mereka karena Nabi bersabda, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik masa pada masaku, kemudian yang sudahnya, kemudian yang sudahnya. Hadis ini sahih riwayat Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Sebaik-baik masa itu masa Rasulullah, itu para sahabat. Yang dikatakan khairun nas, sebaik-baik manusia, bukan soal rupa, bukan soal bentuk tubuh, bukan. Yang dilihat kebaikan hati dan juga kebaikan amal. Karena yang Allah akan lihat dan nilai bukan kebaikan rupa, bukan bentuk tubuh, tapi yang Allah akan lihat hati dan amal. Yang Nabi sabdakan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la yanzuru ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa kamu, Allah tidak melihat kepada bentuk tubuh kamu, tapi Allah melihat kepada hati dan amal kamu. Hadis sahih riwayat Muslim. Jadi para sahabat orang yang terbaik hatinya, para sahabat orang yang paling baik tentang ilmunya, para sahabat orang yang paling baik tentang pemahamannya, para sahabat orang yang paling baik tentang akidah, akhlak, muamalah, dakwah dan yang lainnya. Maka kita diperintahkan untuk mengikuti jejak mereka. Karena pemahaman mereka pemahaman yang benar. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, disuruh kita untuk mengikuti pemahaman mereka. Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Al-Hakim, Al-Lalikai dan yang lainnya dari sahabat Irbad bin Sariyah. Kata Nabi, "May ya'ish minkum ba'di فسر اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة." Nabi SAW bersabda, barang siapa yang hidup sesudah wafatku, sesudah wafatnya Rasulullah, akan terjadi perselisihan yang banyak, perpecahan yang banyak,
Kemudian Nabi memberikan jalan keluar, solusi yang terbaik dari perselisihan. Hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku. Berpegang kepada sunnahku, kata Rasulullah, dan sunnah khulafaur rasyidin al-mahdiyyin. Pegang erat-erat dan gigit dengan geraham kalian, kata Rasulullah. Dan jauhkan dari kalian dari setiap perkara yang baru, karena setiap yang barulah bid'ah dan setiap bid'ahlah sesat. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Jadi kita disuruh untuk mengikuti pemahamannya para sahabat, disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga ikhwan fillah, azakumullah, bahwa mereka adalah orang yang paling dalam ilmunya. Kenapa kita disuruh mengikuti pemahaman sahabat? Karena mereka adalah orang yang paling dalam ilmunya. Mereka adalah orang yang paling faham tentang Al-Quran dan Sunnah. Mereka adalah orang-orang yang pertama melaksanakan Quran dan Sunnah sebelum yang lainnya. Mereka yang lebih dahulu beriman, mereka yang lebih dahulu berjihad, mereka yang lebih dahulu berhijrah dan yang lainnya. Maka disebutkan dalam surah Al-Fatah, wa kullan wa'adallahu al-husna, dan semuanya mereka kami janjikan dengan surga. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya Taisir Karim Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, ketika menyebutkan ayat ini, wa kullan wa'adallahu al-husna, bahwa para sahabat kami janjikan mereka dengan surga. Sesuai dengan ayat mana? Sesuai dengan ayat dalam surah At-Taubah ayat 100. Dalam surah At-Taubah surah 9 ayat 100, Allah berfirman, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhu wa radu'an wa'ada lahum jannatin tajri tahtal anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Allah sebutkan dalam surah At-Taubah surah 9 ayat 100, dan orang-orang yang terdahulu, yang pertama dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, Allah redha kepada mereka, mereka pun redha kepada Allah. Allah sediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Yang demikian kemenangan yang besar. Jadi para sahabat muhajirin ansar dijamin oleh Allah dengan surga, dijamin oleh Allah dengan redha. Dan kita, kalau kita ingin mendapatkan keredhaan Allah dan dimasukkan ke dalam jannah, maka kita harus mengikuti jejaknya mereka, jejaknya al-muhajirin dan al-ansar radhiyallahu anhum ajma'in. Kita kembali kepada poin yang ketiga ini. Jadi rujukan dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, nas-nas yang menjelaskannya, dan pemahaman salafus saleh, yaitu para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dari para imam. Kemudian setelah itu dilihat dari arti yang benar dari bahasa Arab. Jika hal tersebut sudah benar, maka tidak dipertentangkan lagi dengan hal-hal yang sifatnya berupa kemungkinan menurut bahasa. Jadi kita wajib, ini kalau dibahas ini panjang, seperti saya contohkan saja dari sekian banyak contoh, ya, tentang Allah berfirman Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, bahwa Allah Ar-Rahman istiwa di atas arsy. Istiwa di atas arsy. Seluruh para sahabat telah ijma bahwa Allah berada di atas arsy. Tidak ada satupun yang mengatakan, di antara para sahabat mengatakan Allah itu ada di hati, atau itu Allah ada di mana-mana, atau Allah tidak di atas alam, tidak di luar alam. Tidak ada. Dan tidak ada seorang pun yang mengatakan bahwa istawa diartikan dengan istaula. Tidak ada. Dan dalam lugha bahasa Arab tidak ada yang namanya istawa diartikan dengan istaula, berkuasa. Tidak ada. Makanya yang kita tetapkan apa? Ijma'nya mereka. Sedangkan dalam bahasa ini tidak ada disebutkan dengan artian istaula, berkuasa. Bahwa Allah istiwa di atas arsy, wajib kita tetapkan Allah istiwa di atas arsy. Wajib kita tetapkan. Atau ada orang menggunakan dengan istilah bahwa Allah fi jihah, Allah di jihah. Jihah yang mana yang mereka kehendaki? Jihah yamin, shimal, tahat, fawq, atau di mana? Yang kita pakai bahasa yang sudah jelas syar'i. Yang Nabi pernah nanyakan kepada seorang budak, seorang jariyah, aina Allah, di mana Allah? Nabi menanyakan kepada seorang budak, aina Allah, di mana Allah?
Dijawab oleh seorang budak, fis sama, Allah di atas langit. Waman ana, siapa aku? Anta Rasulullah, engkau Rasulullah. Kata Nabi, a'tiqha fa innaha mu'minah, merdekakan dia karena dia seorang mukminah. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, dan juga diriwayatkan oleh para imam ahli hadis yang lainnya dengan sanad yang sahih. Jadi kita wajib menetapkan apa yang Allah dan Rasulnya tetapkan. Jadi jangan kemudian pakai ihtimal, kemungkinan menurut bahasa. Di atas langit, di atas langit, di atas arsy Allah istiwa. Enggak boleh diartikan dengan yang lain. Dan ini kaidah yang harus kita pegang dalam kita belajar, dalam kita menuntut ilmu. Yang keempat, usuluddin kulluha qad bayyanaha an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa laysa li ahadin ay yuhditha syai'an za'iman annahu min ad-din. Usuluddin, prinsip-prinsip agama, semuanya sudah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapapun tidak berhak untuk mengadakan sesuatu yang baru yang tidak ada contohnya, yang tidak ada contoh sebelumnya, apalagi sampai mengatakan hal tersebut bagian dari agama. Jadi prinsip agama ini, usuluddin, semua sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun yang terluput. Dasarnya, dalilnya apa? Surah Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Aku telah cukupkan nikmatku atasmu dan aku ridho Islam menjadi agama bagimu. Sempurna. Dan semua yang membawa manusia ke surga Nabi sudah jelaskan. Semua yang membawa manusia ke neraka Nabi sudah jelaskan. Tidak ada satupun yang terluput, semua Nabi sudah jelaskan lengkap. Sampai burung yang terbang pun Nabi sudah jelaskan ilmunya kepada para sahabat ridwanullah ajma'in. Maka tidak boleh ada seseorang yang membuat sesuatu yang baru. Maka Nabi ketika Hajjatul Wada', Nabi khutbah di Arafah, Nabi sampaikan kepada para sahabat semuanya, apakah aku sudah sampaikan semuanya kepada kalian? Kata para sahabat, engkau sudah menunaikan, engkau sudah menyampaikan, dan engkau sudah menasihati umat. Kemudian Nabi menunjuk kepada para sahabat semuanya, ala hal ballaghtu, Allahumma syhad, Allahumma syhad. Ya Allah saksikan, 3 kali yang disebutkan. Ketahuilah aku sudah sampaikan semuanya, ya Allah saksikan bahwa seluruh syariat Islam ini sudah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun yang terluput. Sudah sempurna agama Islam ini. Maka kita wajib untuk taslim dan tidak boleh menambah sesuatu yang baru dalam agama ini. Yang kelima, at-taslimu lillahi wa li rasulih sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan. Fala yu'aradu syai'un min al-kitabi aw as-sunnati as-sahihati biqiyasin wala dhawq kashfin wala qawli syaikhin wala imamin wa nahwi dhalik. Yang kelima, berserah diri, taslim, patuh dan taat hanya kepada Allah dan Rasulnya secara lahir dan batin, dan tidak menolak sesuatu dari Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih, baik menolaknya dengan qiyas, yaitu analogi, perasaan, kasyf, iluminasi atau penyingkapan tabir rahasia sesuatu yang gaib, ucapan seorang syekh ataupun pendapat imam dan yang sepertinya. Jadi poin yang kelima ini, bahwa kita wajib taslim kepada Allah dan Rasulnya lahir dan batin, mutlak. Dan ini yang dijelaskan dalam ayat Al-Quran dan juga sunnah Nabi yang sahih, dan dijelaskan juga oleh para imam. Artinya kita wajib taslim, dasarnya apa? Ayat Al-Quran. Yang pertama dalam surah An-Nisa di ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil amri di antara kamu. Begitu juga dalam surah An-Nisa ayat 65. Surah An-Nisa ayat 65, Allah berfirman, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum
thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Rabbmu, mereka tidak dikatakan beriman sampai mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim terhadap apa-apa yang mereka persisikan di antara mereka. Kemudian mereka tidak dapat dalam hati mereka rasa haraj, rasa sempit terhadap apa yang kau putuskan, dan mereka tunduk dengan setunduk-tunduknya. Dalam surah An-Nisa ayat 65. Di dalam ayat ini menjelaskan tentang wajibnya taslim. Taslim kepada Allah dan taslim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena taat kepada Rasulullah berarti taat kita kepada Allah. Taslim kita kepada Rasulullah berarti taslim kepada Allah SWT. Sebab Allah berfirman di surah yang sama, surah An-Nisa ayat 80, "May yuti'ir rasula faqad ata Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha." Barang siapa yang taat kepada Rasul berarti dia taat kepada Allah, dan barang siapa yang berpaling, kami tidak utus engkau sebagai penjaga atas mereka. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lainnya tentang wajibnya taat, wajibnya taslim. Banyak ayatnya dalam Al-Quran. Ini yang harus kita pegang. Wajib taat, wajib taslim kepada Allah dan Rasulnya. Dan umat Islam ini dijamin oleh Allah dengan masuk surga dengan syarat mereka taat kepada Rasulullah. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba." Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Nabi bersabda, setiap umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Para sahabat bertanya, siapa yang enggan ya Rasulullah? Barang siapa yang taat kepadaku, maka dia akan masuk surga. Barang siapa yang tidak taat kepadaku, maka dia enggan masuk surga. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Jadi taat kepada Allah dan Rasulnya mutlak. Jadi kalau sudah datang dalil dari Quran dan Sunnah, tidak boleh ditolak dengan kias, dengan analogi. Tidak boleh ditolak dengan perasaan. Tidak boleh ditolak dengan kasyf. Ini kasyf ini istilah orang-orang tarekat sufiyah. Dia mengatakan bahwa dirinya bisa bertemu dengan Allah, bahkan bisa bertemu dengan Nabi dalam keadaan jaga, orang-orang tarekat sufiyah. Dan ini tarekat sesuatu yang baru dalam Islam. Dalam Islam nggak ada istilah tarekat. Tidak ada, sama sekali tidak ada. Istilah tasawuf pun nggak ada dalam Islam, baik di Quran maupun di Sunnah, tidak ada. Jadi mereka membantah Quran dan Sunnah dengan apa? Dengan kasyf. Juga tidak boleh kita membantah Al-Quran dan Sunnah dengan perkataan seorang syekh atau seorang imam atau yang lainnya. Seluruh imam, apakah imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, semua yang mengatakan apabila sudah datang sunnah yang sahih maka buang pendapatku. Seluruh imam mengatakan demikian. Kalau sudah datang sunnah yang sahih, buang pendapatku. Yang wajib kita ikuti apa? Sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wajib kita taslim. Nah, kadang-kadang orang sudah dibawakan dalil dari Quran, dibawakan dalil dari Sunnah, kemudian ditolak. Ditolak dengan apa? Terkadang ditolak dengan akalnya. Terkadang ditolak dengan perasaannya. Kadang ditolak kata Syekh fulan begini, kata Kiai fulan begini, kata Ustaz fulan begini. Tidak boleh. Kalau dalil, kita wajib mengikuti dalil. Ini prinsip dalam Islam yang kita sampaikan juga kepada murid-murid kita demikian, untuk taslim, bukan taslim kepada kita. Dan dalam dakwah seperti yang tadi sudah disampaikan, bahwa dakwah itu mengajak umat ke jalan Allah, bukan kepada diri kita, bukan kepada kelompok. Prinsip dalam dakwah, kita mengajak umat kepada Al-Quran was Sunnah menurut pemahaman salafus saleh, bukan kepada diri kita. Nggak boleh kita mengajak orang untuk mengagungkan diri kita, untuk intima kepada diri kita, tidak boleh dalam Islam, tidak boleh. Sebab seluruh imam mengatakan demikian, tidak boleh. Yang kita ajak umat ini mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu yang kita ajak, dan itu yang kita ajarkan kepada murid-murid kita, bahwa pegang kepada dalil, pegang dalil Quran dan Sunnah, bukan kepada pendapat kita, bukan kepada ra'yu kita. Kalau sudah datang dalil, maka pegang dalil itu. Kalau seandainya ada pertentangan, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, bukan masing-masing.
Allah berfirman, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila." Dalam surah An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 59, wahai orang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan ulil amri di antara kalian. Apabila kalian berselisih tentang sesuatu, kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Rasul. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian yang paling baik dan sebaik-baik akibat. Antum perhatikan dalam ayat ini, apabila kalian berselisih tentang sesuatu, bukan kemudian kita katakan ya kita masing-masing, tidak ada istilah masing-masing. Ya bagi kamu agama kamu, sampai ada yang mengatakan lakum dinukum waliyadin. Kalau berselisih tentang satu masalah, apakah berkaitan dengan masalah akidah, berkaitan dengan ibadah atau manhaj atau yang lain, kembalikan. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah. Kembalikan kepada Allah. Kata para mufassirin, kembalikan kepada Al-Qur'an, kemudian kembalikan kepada Rasul, kembalikan kepada sunnah. Ila Allah wa ila Rasul, ila Al-Qur'an was sunnah, kembalikan. Menurut siapa? Menurut pemahaman salafus saleh. Jadi kalau ada perselisihan tentang sesuatu, kembalikan kepada Al-Quran, kembalikan kepada As-Sunnah. Karena semua sudah dijelaskan, bukan kepada masing-masing. Apalagi sampai mengatakan bagi kalian agama kalian dan bagi kami agama kami, nggak bisa. Disuruh oleh Allah dan Rasulnya kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Disuruh oleh Nabi kembalikan kepada Rasulullah dan ijma' salafus saleh. Dan ini penting, artinya taslim ini penting, dan bangkitnya umat, mulianya umat dengan mereka taslim kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kita lihat keadaan umat Islam yang ada sekarang ini, karena mereka jauh dari sunnah dan tidak taslim kepada Al-Quran dan tidak taslim kepada sunnah Nabi, baik tentang akidah, tentang ibadah maupun yang lainnya. Maka diantara kelemahan umat Islam, kemunduran umat, karena apa? Mereka tidak taslim kepada Al-Quran dan sunnah Nabi yang sahih. Dan dijelaskan panjang lebar tentang ini oleh Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin dan juga beberapa kitab yang lainnya. Dijelaskan panjang lebar tentang taslim ini. Ini mutlak taslim ini. Dan ini adab kepada Allah dan Rasulnya yang membawa kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Selanjutnya yang keenam. Yang keenam, al-aqlu sahihu muwafiqun lin-naqli sahihi wa la yata'aradu qat'iyyan minhuma abadan wa 'inda tawahumi at-ta'arudi yuqaddamu an-naqlu. Dalil akal yang benar akan sesuai dengan dalil naqli, nas yang sahih. Sesuatu yang qat'i, itu yang pasti dari kedua dalil tersebut, tidak akan bertentangan selamanya. Apabila sepertinya ada pertentangan di antara keduanya, maka dalil naqli, ayat ataupun hadis harus didahulukan. Jadi akal yang sahih itu akan sesuai dengan nakal yang sahih, dan keduanya tidak akan bertentangan selama-lamanya. Jadi akal dengan nakal nggak akan bertentangan selama-lamanya. Jadi Quran dan Sunnah, yang harus diperhatikan bahwa Quran dan Sunnah tidak akan bertentangan dengan akal manusia selama-lamanya. Atau lebih rinci, Al-Quran dengan Al-Quran nggak akan bertentangan selama-lamanya. Al-Quran dengan As-Sunnah tidak akan bertentangan selama-lamanya. Al-Quran dan Sunnah yang sahih nggak akan bertentangan selama-lamanya. Yang ketiga, As-Sunnah dengan Sunnah Nabi yang sahih nggak akan bertentangan selama-lamanya. Yang keempat, Al-Quran dengan Sunnah Nabi yang sahih tidak akan bertentangan dengan akal manusia selama-lamanya. Itu prinsip. Kalau sudah dipertentangan Quran dan Sunnah dengan akal, maka yang terjadi kesesatan dari orang itu, seperti Jahmiyah, Mu'tazilah dan yang lainnya. Mereka sesat karena apa? Karena takdisul aql, karena mereka mensucikan akal di atas segala-galanya. Akal itu, kalau sudah bertentangan antara Quran dan Sunnah dengan akal, dianggap akal yang lebih tinggi. Padahal dalam Al-Quran dan dalam Sunnah Nabi tidak. Justru akal ini harus tunduk kepada wahyu.
Karena apa? Wahyu ma'sum, sedangkan akal tidak ma'sum. Wahyu ma'sum, akal tidak ma'sum. Wahyu sabit, tetap, konstan, sedangkan akal berubah-ubah. Kemudian akal berbeda-beda, sedangkan wahyu tidak berbeda. Akal berbeda-beda. Jadi kalau orang bertanya bahwa ini ayat ini atau hadis ini bertentangan akal siapa? Akal para sahabat bisa terima, akalnya para imam bisa terima. Kok akal kamu nggak terima? Jadi kalau orang mengatakan nggak bertentangan dengan akal, akal siapa? Akal wajib tunduk dan taslim kepada wahyu. Akal diperintahkan untuk berpikir, akal diperintahkan untuk tadabbur, tapi bukan menghukumi. Harus dia tunduk, karena agama bukan akal. Agama bukan akal. Makanya dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dalam riwayat yang sahih yang berkaitan dengan khuf, mengusap khuf sepatu. Kata Ali bin Abi Thalib, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi, lakana asfalal khufi aula bil masih min a'lahu." Kalau seandainya agama dengan akal, maka mesti yang diusap itu bawahnya khuf. Yang kita pakai sepatu itu untuk menginjak bawahnya yang kotor. Kalau seandainya agama dengan akal, yang diusap mesti bawahnya yang kotor. Tapi aku melihat Rasulullah mengusap bagian atasnya khuf. Ya, agama bukan akal. Maka itu dijelaskan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Hadis yang pertama di silsilah hadis ad-dha'ifah wal mawdu'ah. Silsilah hadis dhaif dan maudhu' yang pertama kali tentang masalah akal. Tentang masalah akal. Karena diantara yang timbulnya bid'ah dan merusak agama, taqdisul akal, menjadikan akal segala-galanya. Sehingga timbulnya bid'ah karena akal, tahkimul akal, menolak Quran dan Sunnah karena apa? Tahkimul akal, wa taqdisul akal. Maka dibantah oleh para ulama. Syekhul Islam membantah dalam kitabnya Dar'u Ta'arul Aql wan Naql 11 jilid. Ibnul Qayyim juga membantah dalam kitabnya As-Sawa'iq al-Mursalah. Dan masih banyak lagi para ulama yang lain yang menjelaskan dan mendudukkan tentang kedudukan akal ini. Karena timbulnya bid'ah, kesesatan dan yang lainnya disebabkan karena mengatakan bahwa akal ini segala-galanya. Bahwa akal punya kemampuan yang terbatas, dia wajib taslim kepada wahyu. Jadi tidak akan bertentangan antara Al-Quran dan Sunnah Nabi yang sahih. Kalau umpamanya orang mengatakan seolah-olah bertentangan, dia belum paham, tanyakan kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahli dzikir, kepada ulama jika kalian tidak mengetahui. Bukan langsung menolak dalil Quran dan Sunnah. Tidak boleh. Selanjutnya yang ketujuh. Yang ketujuh, al-ismatu tsabitun. Al-ismatu tsabitatun. Naam, itu kurang. Yang benar, al-ismatu tsabitatun lirrasuli sallallahu alaihi wasallam wal ummatu fi majmu'iha ma'sumatun min al-ijtima'i ala dhalalatin wa amma ahaduha fala ismata li ahadin minhum wa ma ikhtalafa fihi al-a'immatu wa ghairuhum famarji'uhu ila al-kitabi was sunnati ma'al i'tidharil mukhti'i min mujtahidil ummati. Yang ketujuh, al-ismatu thabitatun. Di situ kurang tak marbutah. Thabitatun, bahwa ismah, kemaksuman itu adalah ada pada Rasulullah SAW, atau Rasulullah SAW adalah maksum, dipelihara Allah dari kesalahan. Wal ummatu fi majmu'iha, umat maksudnya para sahabat di sini, secara keseluruhan dijauhkan Allah dari kesepakatan di atas kesesatan. Namun secara individu tidak ada seorang pun dari mereka yang maksum. Jika ada perbedaan di antara para imam atau yang selain mereka, maka perkara tersebut dikembalikan kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW dengan memaafkan orang yang keliru dan berprasangka baik bahwa ia adalah seorang yang berijtihad. Bahwa Rasulullah maksum. Di sini ada berapa poin? Ya, di sini. Yang pertama di sini saya jelaskan tentang Rasulullah SAW adalah maksum. Jelas. Dan ini sepakat sudah.
Ya, seluruh umat ini sepakat bahwa Rasulullah adalah maksum. Kemudian yang kedua di sini bahwa para sahabat ijma'nya mereka maksum. Dasarnya apa? Ijma'nya mereka maksum. Yang pertama tadi dalam surah An-Nisa ayat 115. Yang kedua hadis Nabi, innallaha la yajma'u hadhil ummati ala dhalalah. Nabi bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan mengumpulkan umat ini, yaitu para sahabat, di atas kesesatan. Sesungguhnya Allah tidak akan mengumpulkan umat ini di atas kesesatan. Atau dalam riwayat yang lain, innallaha qad ajara ummati an tajtami' ala dhalalah. Sesungguhnya Allah telah melindungi umatku, yaitu para sahabatku, untuk ijtima, berkumpul di atas kesesatan. Mereka dijaga oleh Allah. Kemudian yang ketiga di sini, adapun individu mereka, individu para sahabat tidak maksum. Individu para sahabat tidak maksum. Bisa saja di antara mereka ada yang keliru, ada yang salah. Tapi ingat, kita tidak boleh sekali-kali mencaci maki mereka, para sahabat tidak boleh. Mencela mereka tidak boleh. Menghina mereka tidak boleh. Karena hukum mencaci maki para sahabat hukumnya haram dan termasuk dosa besar. Dasarnya apa? Dasarnya hadis Nabi yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi bersabda, la tasubbu ashabi falau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balagha mudadim wala nasifa. Kata Nabi SAW, janganlah kalian mencaci maki para sahabatku. Kalau seandainya seorang dari kalian infak sebesar gunung Uhud berupa emas, itu belum mencapai derajatnya sahabat yang mereka infak sebesar 2 tapak tangan. Separohnya pun tidak. Hadis sahih Bukhari Muslim. Jadi umpamanya sahabat infak berupa makanan sebesar 2 tapak tangan. Kita sekarang ini infak sebesar gunung Uhud berupa emas. Belum bisa mencapai derajat sahabat ini. Dengan keikhlasan mereka, imannya mereka dan yang lainnya. Mencaci maki sahabat hukumnya haram. Hadis sahih Bukhari Muslim. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, man sabba ashabi fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nas ajma'in. Barang siapa mencaci maki para sahabatku, maka dia mendapatkan laknat dari Allah, malaikat dan seluruh manusia. Ya, tidak boleh sekali. Tidak boleh kita mencaci maki sahabat, tidak boleh. Ya, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Mereka mencaci maki sahabat. Dan hukumnya dosa besar. Dan mereka mendapatkan laknat dari Allah, malaikat dan seluruh manusia. Begitu juga dari kalangan Khawarij dan yang lainnya yang mencaci maki sahabat. Kemudian yang keempat, di poin ini, di poin yang ketujuh ini, yaitu perkara jika terjadi perbedaan di antara para imam dan selain mereka, maka perkara tersebut dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Dasarnya apa? Tadi dalam surah An-Nisa ayat 59. Jadi kalau terjadi perselisihan, bisa aja terjadi perselisihan, dan ini sudah terjadi di antara para imam berselisih, maka kita kembalikan kepada Quran dan Sunnah yang sahih. Karena seluruh imam juga mengatakan demikian, kalau ada pendapatku yang salah, buang pendapatku. Imam Malik juga mengatakan, kulluna radun wa mardudun illa sahibah hadzal qabr. Setiap kita bisa menolak dan bisa ditolak, kecuali pemilik kubur ini, yaitu Rasulullah SAW. Tidak boleh ditolak perkataannya. Karena Imam Malik Imam Darul Hijrah di Madinah. Kemudian yang kelima, yaitu kita memberikan i'tizar kepada orang yang mukhti, yang salah dari imam-imam mujtahidin. Artinya nggak boleh kita mencela mereka, para imam. Kita menghormati mereka, tapi kita tidak boleh taklid kepada mereka. Kalau memang mereka itu salah, keliru, ya wajar sebagai manusia. Yang mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa mereka, Allah merahmati mereka, mudah Allah masukkan mereka ke dalam surga. Itu sikap seorang mukmin. Bukan dicaci maki, bukan dicela.
pendapatnya yang keliru, ya kita nggak ikut pendapatnya, yang kita ikut dalil, tapi bukan mencela mereka, mendoakan mereka dengan rahmat dan ampunan. Dan ini dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab usul fikih dan yang lainnya. Yang kedelapan, kullu muhdatsatin fid dini bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnari. Setiap perkara yang baru dalam masalah agama adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap kesesatan tempatin neraka. Ini yang pertama kali mengatakan bahwa setiap bid'ah adalah sesat, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi yang pertama kali mengatakan setiap bid'ah itu sesat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang mengatakan demikian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dalam sahihnya, dalam sunannya. Dari sahabat Jabir bin Abdullah, Nabi bersabda, "Kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar." Setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan tempatnya neraka. Yang mengatakan pertama kali setiap bid'ah sesat Rasulullah mengatakan demikian. Termasuk juga dalam hadis Irbad bin Sariyah, Nabi mengatakan, "Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah." Jadi kalau orang mengatakan siapa yang pertama kali mengatakan setiap bid'ah itu sesat, Rasulullah. Yang terus disampaikan dalam mimbarnya Rasulullah menyampaikan. Kemudian diikuti oleh khulafaur rasyidin, kemudian diikuti oleh para imam. Bukannya saya, bukannya fulan, bukan yang lain. Yang pertama kali mengatakan setiap bid'ah sesat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Islam enggak ada istilah bid'ah hasanah, tidak ada. Tidak ada. Semua bid'ah sesat. Sebagaimana dikatakan juga oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu wa arda. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, setiap bid'ah itu sesat meskipun manusia memandang baik. Wa in ra'ahan nas hasanatan, meskipun manusia memandang baik, tetap bid'ah itulah sesat. Kemudian juga dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ittabi'u wa la tabtadi'u wa kullu bid'atin dhalalah. Kata Abdullah bin Mas'ud, ikutilah, jangan kalian berbuat bid'ah, karena semua bid'ah adalah sesat. Dan semua athar ini sahih. Athar ini semuanya sahih, diriwayatkan oleh para imam dalam kitab-kitabnya. Jadi ikhwani fiddin, azakumullah, ini sebagai muqaddimah 8 poin, ya, 8 poin dari kaidah qawaid wa usul fi manhajit talaqqi wal istidlal, yang untuk pegangan kita para dai dan para ulama, dan juga kita sampaikan kepada murid-murid kita tentang kaidah-kaidah ini. Ini saya singkat ini, ya, penjelasannya singkat. Karena penjelasannya panjang dari berbagai kitab yang ditulis oleh para ulama tentang syarahnya. Sekarang kita lanjutkan kepada materi kita, meraih kemuliaan dengan sunnah. Kepada para ulama dan para dai yang dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur kepada Allah SWT atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Dan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita itu sangat banyak. Meraih kemuliaan dengan sunnah, kita bersyukur kepada Allah, kita diberikan hidayah di atas sunnah Nabi SAW. Dan sunnah ini merupakan nikmat. Antum lihat penjelasan oleh Imam Ibnu Qayyim di halaman 2. Sunnah adalah nikmat. Menurut Al-Imam Ibnu Qayyim, bahwa nikmat dibagi menjadi 2. Yang pertama, nikmat yang mutlaqah, yang tidak terbatas. Yang kedua, nikmat yang muqayyadah. Nikmat yang mutlaqah merupakan nikmat yang menyampaikan kepada kebahagiaan yang abadi. Nikmatlah nikmat Islam dan sunnah.
Kalau ada orang bertanya, kenapa nggak disebutkan cukup Islam? Tidak. Karena banyak orang yang mengaku sebagai Islam. Dari Jahmiyah, Syiah, Khawarij, Asy'ariyah, Mu'tazilah, dan firqah-firqah yang lainnya. Mereka mengaku bahwa mereka umat Islam, tapi mereka tidak mengikuti sunnah. Maka Imam Ibnu Qayyim menyebutkan di sini, nikmat ada dua. Nikmat yang mutlaqah dan nikmat yang muqayyadah. Nikmat yang mutlaqah merupakan nikmat yang menyampaikan kepada kebahagiaan yang abadi, yaitu nikmat Islam dan sunnah. Jadi nggak cukup dengan Islam saja, harus dikasihkan lagi Islam dan sunnah. Karena orang yang mengaku Islam banyak. Maka Islam dan sunnah yang mengikuti Islam dan sunnah, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Barbahari dalam kitabnya Syarhus Sunnah. Sebab kebahagiaan di dunia dan akhirat tegak di atas 3 rukun, yaitu Islam, As-Sunnah, dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Nikmat Islam dan Sunnah merupakan nikmat yang kita diperintahkan untuk memohonnya dalam salat kita, agar Allah memberikan petunjuk kepada jalan pengikutnya dan jalan orang yang telah diberikan keistimewaan dengan nikmat tersebut, serta jalan orang-orang yang telah dijadikannya sebagai penghuni Ar-Rafiqul A'la. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 69, "Wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang yang saleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Wa hasuna ulaika rafiqa. Keempat golongan manusia tersebutlah pemilik dari nikmat yang mutlak tersebut. Para pemilik nikmat itulah Allah maksudkan dalam firman-Nya, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu, dan telah aku cukupkan nikmatku untukmu, dan aku ridho Islam menjadi agama bagimu. Kesempurnaan yang pertama ada pada sisi agama, dan kesempurnaan yang kedua ada pada sisi kenikmatannya. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah pernah berkata, sesungguhnya iman itu memiliki batas-batas, kewajiban-kewajiban, sunnah-sunnah, dan syariat-syariat. Barang siapa yang menyempurnakan semuanya, berarti telah menyempurnakan iman. Jadi iman ini mempunyai batas-batas, kewajiban-kewajiban, sunnah-sunnah. Iman menurut ahlu sunnah qaulun wa amal. Iman menurut ahlu sunnah qaulun wa amal, perkataan dan perbuatan. Yang dimaksud apa? Yaitu iqrarun bil lisan, wa i'tiqadun bil janan, wa amalun bil arkan, yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Itu iman menurut ahlu sunnah, bahwa ikrar dengan lisan, meyakini dengan hati, mengamalkan dengan anggota tubuh, bertambah dengan ketaatan, dan berkurang dengan sebab perbuatan dosa dan maksiat. Itu iman menurut sunnah. Maka iman itu memiliki batas-batas yang kita wajib melaksanakannya. Ada batas yang terendah, ada batas yang tertinggi, dan ada cabang-cabangnya iman itu. Juga kewajiban-kewajiban yang harus kita laksanakan, dan juga ada sunnah-sunnah dan syariat-syariat. Barang siapa yang menyempurnakan semuanya, berarti dia telah menyempurnakan iman. Sebagaimana Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan, fa'alaha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman." Iman itu lebih dari 70 cabang. Yang paling tinggi yaitu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan, dan malu bagian daripada iman. Jadi iman itu ada yang paling tinggi, ada yang paling rendah, dan malu masuk bagian daripada iman. Dan tentang cabang-cabang iman ini disebutkan oleh para ulama. Imam Al-Baihaqi nulis kitab namanya Syu'abul Iman, Syu'abul Iman, dan sudah ditahqiq, ya, lebih dari 10 jilid.
syu'abul iman, tentang cabang-cabang iman. Makanya kita bersyukur pada Allah ditunjuki di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau sudah kita berpegang pada sunnah, kita berusaha untuk melaksanakan yang wajib-wajib, melaksanakan yang sunnah-sunnah. Agama Allah adalah syariat yang mengandung perintah dan larangan serta hal-hal yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bahwa nikmat yang mutlak khusus diterima oleh kaum mukminin ialah nikmat Islam dan sunnah. Dan nikmat itulah yang menyebabkan seorang mukmin mendapatkan kegembiraan yang hakiki. Apabila dikatakan Allah tidak memberikan nikmat yang mutlak kepada orang-orang kafir, maka pernyataan tersebut benar. Jadi Allah memberikan nikmat kepada orang kafir yang sifatnya muqayyadah, yang mutlak tidak. Jadi kegembiraan dengan nikmat tersebutlah yang disukai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Yunus ayat 58, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Pendapat para ulama salaf tentang pengertian rahmat dan karunia Allah berkisar pada Islam dan sunnah, dan sebatas hidupnya hati dengan kegembiraan karena keduanya. Semakin keduanya tertanam di dalam hati, maka akan semakin memberikan kegembiraan. Maksudnya, kalau seseorang muslim, seorang mukmin, dia betul-betul meyakini tentang Islam dan sunnah ini, dan dia mengamalkannya yang wajib-wajib dan yang sunnah, kemudian menjauhkan apa yang diharamkan, menjauhkan apa yang dimakruhkan, maka hati dia menjadi hidup. Hati dia menjadi hidup. Bertambah dalil sunnah yang didapati, kemudian dia amalkan, bertambah hidup hatinya. Semakin banyak semakin hidup hatinya. Tapi kalau dia melalaikan, maka berkurang sinar dalam hatinya, cahaya dalam hatinya berkurang. Kehidupan hati pun berkurang dengan apa? Dengan dia melalaikan kewajiban dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Bab hidup hati itu dengan apa? Dengan Islam dan sunnah. Kemudian yang kedua, nikmat yang muqayyadah, yang terbatas, yaitu nikmat sehat, nikmat rezeki, nikmat keturunan, makanan, tempat tinggal dan yang lainnya. Nikmat ini diberikan oleh Allah tidak hanya kepada kaum mukminin, namun juga kepada orang-orang kafir dan munafikin. Sebagai bukti bahwa Allah adalah Maha Pemurah kepada setiap hambanya, baik yang taat maupun yang ingkar. Allah memberikan nikmat yang muqayyad, terbatas kepada orang kafir dan fasik sebagai istidraj. Artinya istidraj itu diulur waktu yang kemudian Allah akan menyiksa mereka. Kembalinya adalah kepada siksa dan kecelakaan bagi orang-orang yang tidak mendapatkan nikmat yang mutlak di atas. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ijtima'ul Juyush Al-Islamiyah ala Ghazwil Mu'attilah wal Jahmiyah, dengan ringkas yang ditahqiq oleh Bashir Muhammad Uyun. Ya khani fiddin, azakumullah. Kalau ada orang bertanya, kenapa Allah memberikan nikmat kepada orang-orang kafir? Tadi sudah dijelaskan, itu sebagai istidraj, diulur. Yang kedua sebagai ujian bagi orang yang beriman, karena dunia ini sebagai darul ibtila wal imtihan. Yang ketiga, Allah akan menyiksa orang-orang kafir itu, sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Ali Imran, wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairun li anfusihim innama numli lahum liyazdadu itsma. Janganlah orang-orang kafir menyangka bahwa kami berikan fasilitas kepada mereka baik buat mereka. Tidak, kata Allah, kami berikan kepada mereka supaya apa? Liyazdadu itsma, supaya tambah dosanya mereka, supaya tambah. Dan yang antum ingat, ikhwan fillah, azakumullah, bahwa dunia ini tidak ada harganya di sisi Allah SWT. Seberat sayap nyamuk pun tidak ada. Kata Nabi SAW, kalau seandainya dunia ini berharga seberat sayap nyamuk, Allah tidak akan berikan setetes air pun kepada orang kafir. Begitu juga Nabi ketika melewati seekor bangkai kambing yang sudah cacat telinganya, kata Nabi kepada sahabat,
siapa di antara kalian yang mau bangkai kambing ini? Ya Rasulullah, kalau seandainya kambing ini hidup, cacat telinganya, kami nggak mau, apalagi sudah jadi bangkai. Kata Nabi, dunia ini lebih jelek daripada bangkai kambing. Dunia ini lebih jelek daripada bangkai kambing. Maksudnya bahwa seorang mukmin tujuan hidupnya bukan dunia. Dunia ini sebagai jalan menuju akhirat. Tujuan hidup adalah akhirat. Jadi disebutkan oleh Allah dan Rasulnya tentang kehinaan dunia ini supaya manusia tidak tamak kepada dunia ini. Kita lanjutkan tentang kedudukan as-sunnah. Bahwa sunnah ini merupakan benteng Allah yang sangat kuat. Apabila benteng ini dimasuki, orang itu akan merasa aman. Kalau sunnah ini kita amalkan, kita jalankan, yang berupa i'tiqad, keyakinan, berupa ilmu, berupa perkataan dan perbuatan. Jadi sunnah ini sudah saya jelaskan di awal, sunnah berupa i'tiqad, keyakinan, berupa perkataan, berupa ilmu dan perbuatan. Kalau ini diamalkan, maka orang yang mengamalkannya dan masuk ke dalam sunnah itu, dia akan merasa aman. Sebab sunnah merupakan pintu Allah yang terbesar. Siapa saja yang masukinya, maka ia akan termasuk orang yang menyambung hubungannya dengan Allah SWT. Ia akan menegakkan pengikutnya meskipun hanya sedikit amalnya, karena amal perbuatan mereka sesuai dengan sunnah. Cahayanya akan berjalan di hadapan mereka ketika cahaya ahlul bid'ah dan kemunafikan sudah sirna. Ahlus sunnah adalah orang yang putih wajahnya ketika wajah ahli bid'ah hitam legam. Dengan dasar firman Allah Ta'ala dalam surah Ali Imran ayat 106, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Pada hari itu wajah yang putih berseri, dan ada pula wajah yang hitam muram. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata mengenai ayat di atas, adapun orang yang putih wajahnya, mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah, sementara orang yang hitam wajahnya, mereka adalah bid'ah dan sesat. Ini bisa dilihat dalam tafsir Ibnu Katsir, dan juga bisa dilihat dalam syarah usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah oleh Imam Al-Lalikai. Dan sunnah merupakan kehidupan dan cahaya yang merupakan kebahagiaan seorang hamba, petunjuk sekaligus kemenangan baginya. Allah Ta'ala berfirman, dan apakah orang yang sudah mati lalu kami hidupkan, lalu kami beri dia cahaya yang membuatnya dapat berjalan di tengah-tengah orang yang banyak, sama dengan orang yang berada dalam kegelapan sehingga dia tidak dapat keluar dari sana. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang kafir terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi khonifuddin azakumullah, bahwa sunnah ini tali Allah yang sangat kuat, yang wajib kita berpegang kepada sunnah. Tidak boleh kita lepas dengan sunnah Nabi SAW. Dan orang-orang yang mengamalkan sunnah Nabi akan diberikan cahaya oleh Allah. Diberikan cahaya, dan cahaya itu akan menerangi dia nanti pada hari kiamat. Dan Nabi selalu mohon kepada Allah agar diberikan cahaya, hatinya, pendengarannya, penglihatannya, lisannya, dan lainnya. Dan seorang mukmin akan diberikan cahaya tergantung daripada kekuatan dia dalam berpegang kepada Islam dan sunnah ini, dan dari pengamalannya. Ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Ijtima'ul Juyush Al-Islamiyah. Dan ayatnya ada dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Hadid dan juga dalam surah At-Tahrim, tentang cahaya bagi orang-orang yang beriman itu. Kemudian ciri-ciri dari ahlu sunnah. Ciri-ciri ahlu sunnah ini banyak disebutkan oleh para ulama dan diketahui oleh orang-orang yang berakal. Yang pertama, berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW, serta menjaganya dengan erat. Menjaga keduanya, Al-Quran wa sunnah, menurut pemahaman salafus saleh. Yang kedua, mengambil hukum dari kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW dalam perkara usul maupun furu', artinya yang pokok maupun cabang. Dia harus berpegang kepada Al-Quran dan sunnah baik dalam masalah usul maupun furu'. Yang ketiga, mencintai ahlus sunnah dan orang-orang yang berpegang teguh pada sunnah, serta membenci ahlul bid'ah. Itu ciri dari ahlus sunnah.
Yang keempat, tidak merasa gundah gulana karena sedikitnya orang yang mengikuti jalan sunnah. Karena kebenaranlah barang yang hilang bagi seorang mukmin, sehingga harus diambil meskipun orang banyak menyelisihinya. Karena ukuran kita dalam berpegang kepada kebenaran bukan banyaknya orang. Ukuran kebenaran itu bukan kepada banyaknya orang, tapi bagaimana mereka berpegang kepada Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf, meskipun mereka sedikit. Makanya dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud bahwa al-jama'ah ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Jamaah itu yang sesuai dengan kebenaran meskipun kau sendiri. Itu yang dikatakan al-jama'ah. Kemudian yang kelima, kejujuran dalam ucapan dan perbuatan dengan menerapkan secara benar petunjuk kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang kelima ini as-sidq, dan di antara ciri al-sunnah as-sidq. Dan Allah berfirman, wa kunu ma'as-sadiqin. Hendaklah kalian bersama orang-orang yang jujur. Pertama kali siapa? Para sahabat. Jujur antara perkataan dengan hati. Orang-orang munafik, orang-orang pendusta, karena lisannya nggak sesuai dengan hatinya. Ahlu sunnah orang yang jujur. Maka kata Nabi SAW, dan jujur ini penting, apalagi dia seorang dai. Kata Nabi, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birr wa innal birr yahdi ilal jannah. Wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqa. Wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ila al-fujur wal fujur yahdi ila an-nar. Wa la yazalu ar-rajulu yakdhibu wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba 'inda Allahi kadzaban. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Kata Nabi SAW, kalian selalu berlaku jujur, karena jujur itu akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan membawa ke surga. Dan tetaplah orang itu jujur, sehingga ditulis oleh Allah termasuk orang yang jujur. Dan jauhkan diri kalian dari setiap dusta, karena dusta akan membawa kepada kejahatan, dan kejahatan akan membawa ke neraka. Dan tetaplah seorang itu dusta dan bohong, maka ditulis dia sebagai tukang bohong, sebagai tukang dusta. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Maka ahlu sunnah itu orang yang selalu jujur. Jujur dia antara perkataan dan juga perbuatannya. Kemudian yang keenam, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akhlaknya adalah Al-Quran itu sendiri. Sebab Nabi disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhul Quran, kan akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Itu diantara sekian banyak ciri, mesti banyak lagi ciri ahlu sunnah, tapi itu sebagiannya. Kemudian yang terakhir, ikhwan fillah azakumullah, yaitu tentang wajibnya kita ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini penting, dan ittiba kepada Rasulullah tidak terbatas kepada masalah ibadah saja, semuanya. Jadi masalah ittiba ini sangat penting, dan sudah banyak dilalaikan dan diabaikan oleh kaum muslimin dan juga oleh para dai. Ittiba ini berkaitan dengan masalah akidah, syariah, ibadah, akhlak, dakwah, siasah, dan yang lainnya. Karena dengan ittiba kepada Rasulullah, Allah akan menjamin kebahagiaan, kemenangan, dan surga. Allah akan menjadikan kebinasaan, kehinaan, kerendahan, kehancuran bagi orang-orang yang tidak ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika menjelaskan ayat ini, surah Al-Imran ayat 31. Ayat ini adalah sebagai pemutus hukum bagi setiap orang yang mengaku mencintai Allah namun tidak mau menempuh jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
maka orang itu dusta dalam pengakuannya tersebut sampai dia mengikuti syariat dan agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam semua ucapan dan perbuatannya, sebagaimana terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Rasulullah bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal tanpa adanya tuntunan dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Hadis sahih riwayat Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Kemudian ikhwan fillah, azakumullah, bahwa seseorang dia akan masuk surga dengan apa? Dengan dia mengikuti Al-Qur'an, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhlas dalam dia beribadah kepada Allah dan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia akan dijamin dengan surga. Dan kita wajib mengikuti sunnah ini dan tidak boleh membuat sesuatu yang baru dalam agama. Antum lihat di halaman 7. Kata Imam Ibn Abil Izz Al-Hanafi yang wafat tahun 792 Hijriah, beliau mengatakan tidak ada jalan kecuali jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada hakikat kecuali hakikat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada syariat kecuali syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada akidah kecuali akidah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang makhluk setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak akan mendapatkan keridhaan Allah, tidak akan sampai ke surga dan kemuliaannya melainkan dengan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara lahir dan batin. Dan barang siapa yang tidak membenarkan apa yang diberitakan dan disampaikan oleh Rasulullah, tidak berpegang dan tidak taat terhadap apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, baik dalam perkataan yang batin maupun perkataan yang lahir, maka dia tidak termasuk orang yang beriman. Kalau dia tidak membenarkan apa yang disampaikan Rasulullah, tidak taat kepada Rasulullah, tidak tunduk, tidak taslim hatinya, dan anggota tubuhnya tidak melaksanakan sesuai dengan ketentuan Rasulullah, maka dia bukan termasuk orang yang mukmin, apalagi dikatakan sebagai wali, meskipun dia terbang di udara atau berjalan di atas air. Ya, ini bantahan kepada tarekat Sufiyah dan juga kepada firqah-firqah yang lainnya. Ya, ini saja, nanti untuk selanjutnya bisa antum baca tentang manfaat dan pengaruh positif dari ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga orang-orang yang tidak ittiba akibatnya bagaimana, itu saya sebutkan di halaman 9 dan 10. Ya, itu aja yang ringkas yang bisa saya sampaikan tentang meraih kemuliaan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita diberikan hidayah taufik oleh Allah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dapat mengamalkannya, yang dapat mengantarkan kita ke surganya. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saatnya kita memasuki sesi tanya jawab. Untuk itu pada sesi tanya jawab ini, selain nanti juga akan dijawab beberapa pertanyaan yang masuk melalui tulisan, kami berikan kesempatan pada termin pertama ini masing-masing sisi 3 pertanyaan ini maupun kanan. Satu orang satu pertanyaan. Satu orang satu pertanyaan, dan pertanyaan yang menyangkut materi yang disampaikan. Ya, sebutkan nama dan dari mana asalnya, institusi mana sedang. Tolong panitia. Agak cepat dengan waktunya, terbatas. Agak cepat waktunya. Agak cepat karena waktu kita terbatas. Langsung pada poin pertanyaan. Nama saya Ali Rahmat dari Abu ini. Yang ingin saya tanyakan tentang fitnah hubungan. Kita kenal bersama bahwa awal Jumat itu fitnah. Kemudian setelah tahu berumat fitnah lagi. Tapi berani kalau sudah berucap bahwa pembawa tercetus pertama kali awal itu adalah Sunan Ampel. Kemudian yang memulai kalau betul adalah Umar bin Khattab. Bila ini kan Rasulullah berucap beliau Terima kasih.
Ya, selanjutnya. Cukup di tempat. Penanya cukup di tempat, biar panitia yang memberikannya. Terima kasih. Langsung saya kata bahasa. Nama saya Kursi Ahmad. Kursi dari PDI. Yang pertama tentang batasan salafi. Apa yang disebut dengan salafus saleh? Dari periode berapa salafus saleh? Yang kedua, asal-usul istilah ahli sunnah wal jamaah. Tentang yang ketiga tentang berpolitiknya ahli sunnah wal jamaah itu bagaimana? Soalnya tadi disebutkan Syiah termasuk ahli bid'ah, Asy'ariyah ahli bid'ah. Siapa yang ahli sunnah itu sendiri? Terima kasih. Satu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan pada pagi hari ini saya bisa hadir di tempat ini mendengar. Sebetulnya banyak Ustaz yang bisa tanyakan. Nama saya Abdussalam dari Fakultas Jakarta Utara Detik. Ada 3 poin yang ingin saya tanyakan. Kalau diperbolehkan satu pertanyaan. Tadi saya ingat ucapan Ustaz yang menyatakan dengan jelas bahwa tidak ada satu pun yang menyatakan bahwa kalimat istawa itu berarti kalimat istawa. Tidak ada satu pun keterangan yang menyatakan bahwa dalam Ar-Rahman istawa itu menyatakan bahwa istawa itu adalah istawa. Ini saya akan menanya apa Ustaz yang menyebut dalam kitab atau tidak? Karena saya sebutkan banyak ini cirinya 3 tafsir. Pertama tafsir Jalani yang dikatakan oleh Imam Ibnu Mas'udi juz 3 ayat 22. Beliau menyatakan bahwa ketika istawa adalah istawa. Dua tafsir Al-Farid Rusdi halaman 12 dari hijab yang berkata kalimat istawa dengan istawa. Ia juga dengan kalimat menguasai. Tafsir Bukhari Al-Sudu 363 juga seperti itu. Jadi kalau kita mengatakan tidak ada satu keterangan itu seperti apa seperti itu? Dan Ustaz tadi awal mengatakan bahwa dia sangat mencintai syaitan. Saya sepakat dengan itu bahwa Allah itu tidak ada satu pun yang menyebut Allah. Sehingga kalau orang yang ketika Allah itu bersemayam di atas punya tempat, maka itu sama dengan makhluk. Dan ini adalah melawan dari yang sangat mencintai syaitan. Ketika kita mengatakan kita berkata Allah itu punya tempat di atas, silakan kita sepakat bahwa Allah sangat mencintai syaitan seperti itu. Ya, cukup jelas. Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulullah. Enggak, artinya biar 3-3 dulu. Enggak mungkin semua terjawab. Ya. Yang pertama tadi yang berkaitan dengan kaidah yang ke-8 tentang kullu bid'atin dhalalah, yaitu yang ditanyakan tentang masalah azan Jum'ah dan juga salat tarawih. Azan Jum'ah memang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hanya 1 kali. Kemudian di zaman Abu Bakar, Umar, ketika di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu arda, umat sudah semakin banyak. Kemudian Utsman berijtihad untuk mengadakan azan yang pertama di Zawra, di pasar. Kemudian setelah itu berjalan, yang pertama itu di pasar supaya apa? Untuk mengumpulkan orang. Dan sekarang ini sudah tidak ada lagi yang seperti itu. Semua azannya di masjid. Kalau dia mau ikut Utsman, di pasar azan yang pertama. Kemudian juga dijelaskan oleh Imam Syafi'i bahwa aku lebih suka dengan apa yang diadakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i menjelaskan di dalam kitabnya Al-Um bahwa yang pertama itu yang diadakan oleh Rasulullah itu yang diikuti. Jadi ini yang kita pegang. Kalau azan yang seperti yang sekarang diadakan dengan 2 kali azan di masjid, nggak sesuai dengan sunnah. Kalau dia mengatakan mengikuti Utsman, dia sesuai dengan sunnahnya Utsman. Kalau mau juga di pasar diadakan. Dan sekarang alhamdulillah dengan adanya waktu dan dengan adanya loudspeaker udah cukup. Nggak perlu lagi dengan 2 kali azan. Yang kedua, sebentar. Yang kedua, tentang masalah salat tarawih. Salat tarawih di zaman Umar diadakan dengan 11 bukan dengan 23. Riwayat yang menyebutkan bahwa tarawih dengan 23 riwayat yang dhaif. Riwayatnya yang dhaif.
dan ada rawi-rawi yang lemah. Itu bisa dilihat dalam beberapa kitab yang membahas soal masalah itu. Cuma hanya saja di antara para imam tidak membatasi. Memang ada khilaf di antara ulama. Di antara para imam ya membolehkan tentang lebihnya daripada 11. Gitu. Tapi yang terbaik sebagaimana yang sudah disabdakan oleh Rasulullah, wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ustaz sedang menjawab pertanyaan. Iya. Kemudian yang kedua berkaitan tentang salafi. Ini tentang salafi, istilah atau nisbat ini sudah ada sejak lama. Pertanyaan yang kedua. Artinya nisbat ini dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, juga oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya, bahwa ulama-ulama terdahulu itu menisbatkan dirinya kepada salaf karena salaf ini adalah generasi yang pertama dari umat ini, yaitu para sahabat. Di dalam Sahih Bukhari itu sudah disebutkan oleh para tabi'in, kana salaf. Artinya salaf itu dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, yang dimaksud as-sahabah. Kemudian nisbat kepada salaf itu dikatakan salafi. Jadi sejak tabi'in sudah ada istilah itu. Dan Nabi juga mengatakan kepada anaknya Fatimah, ni'mas salafu ana laki, dalam riwayat Muslim, ni'mas salaf ana laki. Kemudian istilah Ahlussunnah wal Jamaah, istilah ini juga tadi sudah saya bawakan dalam makalah ini. Sudah sejak zaman sahabat. Ibnu Abbas, yaitu sahabiyun jalil yang didoakan oleh Nabi dengan memahami Al-Quran, mengetahui ta'wil Al-Quran. Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh, ditafsirkan oleh Ibnu Abbas dengan ahlu sunnah wal jamaah dengan ahlul bid'ah. Jadi istilah itu sudah ada sejak zaman sahabat. Kalau untuk lebih luasnya tentang dua ini, untuk salafi, antum bisa baca buku saya Mulia dengan Mana Salaf, saya jelaskan tentang sejarahnya dan dalilnya. Yang kedua, Ahlussunnah wal Jamaah, saya jelaskan dalam kitab saya Syarah Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tentang kapan munculnya sejarah Ahlussunnah ini. Ada dalam buku saya Syarah Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sudah saya jelaskan panjang lebar tentang dua ini. Kemudian yang ketiga, pertanyaan yang ketiga yang berkaitan tentang istaula. Saya sudah jelaskan tadi bahwa mengartikan istiwa itu dengan istaula itu sesuatu yang hadis, yang baru, yang muhdats. Tidak ada seorang sahabat pun yang mengatakan bahwa itu asli istaula. Tidak ada. Dan kita dalam masalah kaidah asma wa sifat, ini masalah yang penting. Kita, kewajiban kita dalam asma wa sifat, dalam tauhid dibagi menjadi tiga: tauhid ar-rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Dalam masalah tauhid al-asma wa sifat, kewajiban kita yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat Allah, kita wajib menetapkan semua nama dan sifat yang Allah dan Rasulnya tetapkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita wajib menafikan apa yang Allah dan Rasulnya nafikan. Yang ketiga, kita tidak boleh mentakwil sifat-sifat Allah dan tidak boleh mengingkari sifat-sifat Allah. Yang keempat, tidak boleh kita menanyakan tentang bagaimana sifat Allah. Tidak boleh. Yang kelima, tidak boleh kita menyamakan Allah dengan makhluknya. Ini kaidah yang disepakati oleh para ulama Ahlussunnah dalam kitab-kitab mereka. Tidak boleh. Tentang mentakwil, mengingkari tidak boleh. Istiwa, Allah istiwa di atas arasy, kita wajib menetapkan Allah istiwa. Tentang bagaimana istiwa tidak boleh tanyakan. Makanya ketika ada seorang datang kepada Imam Malik rahimahullah, ditanyakan kaifal istiwa, bagaimana istiwanya Allah, sebab disebutkan dalam ayat Ar-Rahmanu 'alasy istawa. Kaifal istiwa? Imam Malik waktu itu tidak langsung menjawab. Karena apa? Belum pernah ada seorang pun yang menanyakan tentang masalah itu. Imam Malik nunduk sampai keluar keringatnya. Kemudian Imam Malik mengatakan, al-istiwa'u ma'lumun wal kaif majhulun wal imanu bihi wajib was su'alu anhu bid'ah. Kata Imam Malik bahwa istiwa itu maklum, mengimaninya wajib. Tentang kaifiatnya kita tidak tahu. Bagaimana Allah istiwa, menanyakannya adalah bid'ah. Jadi kalau disebutkan tadi di dalam kitab-kitab itu memang dari kitab-kitab orang-orang yang belakangan,
Apakah dari Asy'ariyah maupun yang lain yang kemudian menyebutkan dengan artian istaula, berkuasa. Kalau diartikan bahwa diartikan istaula berkuasa, berarti sebelum itu Allah tidak berkuasa. Istiwanya Allah tetap dengan dasar nas Al-Quran, dengan dasar sunnah Nabi SAW. Dalam 7 ayat Allah menyebutkan tentang Allah istiwa di atas arsy, yang kita wajib tetapkan. Ustaz, ya, sebutkan nama dan dari mana. Saya tinggal di Kelapa Gading, Jalan Ekspor nomor 12. Ya. Pak Ustaz, hari ini banyak para orang mengaku intelektual muslim, mengaku tokoh atau kiai. Bahkan buat pernyataan yang kadang-kadang membingungkan terhadap keimanan orang Islam sendiri, terutama saya. Langsung pertanyaan, Pak. Pertanyaannya adalah, ada seorang penulis bernama Aku Bapak. Judul bukunya adalah Ternyata Akhirat Itu Sudah Kekal. Mohon menjelaskan lagi. Ya. Selanjutnya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf, sebenarnya saya kecewa karena sebenarnya lebih awal saya menulis pertanyaan. Mestinya saya tidak mau bertanya, saya sudah tulis tapi tidak dilayani. Akhirnya saya bermohon kepada pertama, saya bingung dengan penjelasan Pak Ustaz dari awal sampai akhir. Dari awal katakan khairul quruni qarni, tsummal ladzina yaluna, tsummal ladzina yaluna. Lalu muncul ada tadi azan 2 kali, tarawih 20 rintis oleh umat dalam bentuk jamaah, dibimbing oleh seorang imam, dilaksanakan 1 bulan. Bagaimana menghubungkan khairul qarni lalu bid'ahkan? Kullu bid'atin dhalalah. Muhammad ada buku saya bawa. Ini pengarangnya adalah Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Maliki Al-Hassani. Di sini sangat jelas beliau orang memahami secara letterlek kullu bid'atin dhalalah. Kullu bid'atin dhalalah itu adalah mazmumah, wa kullu dhalalatin hasanah wa huwa mahmudah. Ya, salah satu di antaranya sholat tarawih itu oleh umat itu adalah bid'ah hasanah. Azan 2 kali itu bid'ah hasanah. Peringatan Maulid itu adalah bid'ah hasanah. Kenapa kemudian dikatakan kullu bid'atin dhalalah wa huwa finnar? Mohon maaf. Cukup. Ya, setelah baru jelaskan. Pak, sebentar Pak, boleh saya Pak? Oh iya. Terima kasih. Dia tidak terganggu. Pesannya itu khutbatul apa? Jadi kita hanya mendengarkan karena itu baik ini Pak. Yang pertama, saya sarankan kepada panitia, kalau ada acara kayak begini, saya harapkan ada pembanding gitu. Karena orang mengaku ahli sunnah semua kan Pak. Saya juga mengaku ahli sunnah, tapi berbeda dengan Pak tadi Pak. Saya menurut Pak Ustaz takut dibilang kita juga. Apakah ini masih? Kemudian yang kedua, tadi mulai tadi kita diarahkan, bahkan di sini ada kata-kata berani mengatakan aliman kita tidak aliman tidak tahan tadi itu tidak ada yang mengatakan bukti. Coba tunjukkan kepada kami dan seakan-akan mereka dikatakan bukti dan diri kepada mazhab yang nomor 5. Yang mulai tadi disebutkan Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan seterusnya. Kami curiga ini adalah banyak. Terima kasih. Cukup. Ya, saya jawab. Pertanyaan Bapak tadi yang pertama dari season yang kedua. Yang pertama itu berkaitan tentang buku yang mengatakan bahwa akhirat itu tidak kekal. Artinya buku itu jelas buku yang harus ditolak, buku sesat dan menyesatkan. Karena jelas Al-Quran mengatakan wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Nas Al-Quran mengatakan demikian. Jadi buku itu nggak perlu dibaca. Buku itu jelas sesat sudah, nggak usah dibaca. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua berkaitan dengan khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia pada masaku. Saya sudah bawa dan saya sudah jelaskan. Antum lihat di poin yang ke-7 tadi sudah saya jelaskan. Kalau seandainya yang hadir mau memahami dari apa yang saya sampaikan,
Saya jelaskan di sini bahwa al-ismah itu tsabitatun lirrasul. Ma'sum itu hanya untuk Rasulullah. Adapun individu sahabat tidak maksum. Begitu juga para imam. Saya sebutkan di sini tentang khairun nas, sebaik-baik manusia itu para sahabat, sebaik-baik manusia, tentang akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, muamalah, mereka yang terbaik. Kalau individu mereka keliru, wajar sebagai manusia. Individu mereka salah atau keliru, wajar sebagai manusia. Dan sudah dijelaskan oleh para ulama. Adapun pertanyaan tadi yang berkaitan tentang kullu bid'atin dhalalah, diartikan dengan arti yang lain. Sekarang yang bersabda tentang kullu bid'atin dhalalah siapa? Tapi nyatanya kan ada bid'ah yang tidak dhalalah kan? Tadi disampaikan tadi, ada bid'ah yang tidak dhalalah. Berani mengatakan Sayyidina Umar dhalalah, benar. Ada yang berani begitu? Saya sudah jelaskan tadi bahwa Umar radhiyallahu anhu arda tidak mengerjakan tarawih dengan 23, mengerjakan dengan 11. Dan riwayatnya sahih. Sebentar, saya bacakan penjelasan Al-Imam. Dengarkan, saya jelaskan. Ya, kata Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali yang wafat tahun 795 Hijriah, yang dimaksud dengan bid'ah, kata Ibnu Rajab, adalah yang tidak memiliki dasar hukum dalam ajaran syariat yang mengindikasikan keabsahannya. Adapun yang memiliki dasar dalam syariat yang menunjukkan kebenarannya, maka secara syariat tidaklah dikatakan sebagai bid'ah, meskipun secara bahasa dikatakan bid'ah. Maka setiap orang yang membuat sesuatu yang lalu menisbatkan kepada ajaran agama, namun tidak memiliki landasan dari ajaran agama yang bisa dijadikan sandaran, berarti itu adalah kesesatan. Ajaran Islam tidak ada hubungannya dengan bid'ah semacam itu. Tidak ada bedanya antara perkara yang berkaitan dengan keyakinan, amalan, ataupun ucapan baik lahir maupun batin. Terdapat beberapa riwayat dari sebagian ulama salaf yang menganggap baik sebagian perbuatan bid'ah, padahal yang dimaksud tidak lain adalah bid'ah menurut bahasa, bukan menurut syariat. Ini dijelaskan oleh Ibnu Rajab dalam kitabnya, yaitu Jami'ul Ulum wal Hikam. Contohnya adalah ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika beliau mengumpulkan kaum muslimin untuk melaksanakan salat malam di bulan Ramadan, salat tarawih, dengan mengikuti satu imam di masjid. Ketika beliau radhiyallahu anhu keluar dan melihat mereka salat berjamaah, maka beliau radhiyallahu anhu berkata, "Ni'mal bid'atu hadhihi." Sebaik-baik bid'ah ini. Sebentar. Ni'mal bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah ini. Bid'ah, penjelasan Ibnu Rajab di Al-Hafidh, dia yang menjelaskan bahwa yang dimaksud perkataan Umar ini menurut bahasa. Karena apa? Salat tarawih Nabi kerjakan dengan 11. Yang kedua, Nabi kerjakan di waktu malam ba'da Isya. Nabi kerjakan di waktu malam. Dan tidak ada yang beda. Karena apa? Karena Nabi mengerjakan salat tarawih, kemudian Nabi tinggalkan. Nabi tinggalkan ketika malam yang keempat. Karena apa? Khawatir diwajibkan. Nabi tinggalkan bukan meninggalkan salat tarawih, tapi Nabi khawatir diwajibkan salat tarawih itu. Khasyitu an tufrada alaikum salatul lail. Yang kedua, sebentar. Yang kedua, bahwa Nabi mengerjakan di waktu malam di bulan Ramadan. Yang Umar katakan bid'ah itu juga tentang masalah bahasa, karena di awal khilafah Abu Bakar tidak diadakan dengan berjamaah. Di awal khilafah Umar tidak diadakan. Kemudian ketika Umar masuk masjid, berpecah-pecah sahabat, ada yang 2 orang, ada yang 3 orang, ada yang 5 orang. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sebaiknya dengan satu imam. Kemudian malam berikutnya Umar masuk ke masjid dengan satu imam, Ubay bin Ka'ab. Umar mengatakan, menurut penjelasan Ibnu Rajab, perkataan secara bahasa, ni'mal bid'atu hadhihi. Perkataan sahabat dijelaskan oleh ulama, bukan oleh kita, bukan rayu kita, bukan rayu antum. Ini ulama Ibnu Rajab yang menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang paridah kelima, di sana ada taslimullah oleh Rasulullah dan seterusnya sampai pada orang kaum syaitan waladzim. Dalam menafsirkan ayat atau as-sunnah, kita lihat beberapa kalangan ulama
Seperti Imam Syafi'i sendiri ada istilah qaul qadim dan qaul qadim. Kemudian permasalahan itu ketika terjadi perselisihan merujuk ilallah wa rasul, kemudian kita kembalikan kepada Allah dan Rasul. Artinya ada satu pendapat imam yang dinafikan. Apakah ini termasuk taslim atau ketika ada perselisihan itu kemudian kita kembalikan Quran dan Sunnah, kemudian kita berpikir sendiri? Padahal mereka yang menafsirkan itu adalah para sahabat Rasulullah. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah membaca sekilas tentang naskah ini, kemudian kita kembalikan kepada meneladani Rasulullah di dalam berdakwah bahwa ada kaitan-kaitan tertentu. Para salafus saleh radhiyallahu anhum mereka telah sampai pada satu jenjang tertentu, yakni Allah memberikan kekuasaan dunia dan akhirat. Dunia berupa terwujudnya kekuasaan khilafah Dipersingkat Pak. Kemudian bagaimana agar gerakan sunnah ini menunjukkan giginya, yaitu asyiddaru 'alal kufar ruhama bainahum, bukan hanya nerima saja dengan sistem hidup yang tidak sesuai dengan ruh dari Islam, yaitu cukup ya. Tadi pertanyaan yang masuk yang berkaitan dengan perbedaan di antara para a'immah dalam menafsirkan satu ayat Al-Quran. Perbedaan itu bisa saja ada dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam Muqaddimah Ushul Tafsir. Artinya tidak boleh orang membuat tafsir 2 menjadi 3 atau 4 atau 5. Kita tinggal mengambil yang rajih dari 2 pendapat itu, dari 2 dalil atau 2 tafsir dari sahabat. Mungkin ada 3 atau ada 4, diambil yang paling rajih dari 3 pendapat itu dengan athar yang kuat. Itu dijelaskan. Dan juga tadi pertanyaan Bapak tadi bahwa di poin yang ke-7 bahwa kita tidak pernah menyalahkan para imam. Tapi ingat bahwa sebagai anak Adam, para imam juga mempunyai kekeliruan, punya kesalahan sebagaimana kita. Nabi bersabda, "Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun." Setiap anak Adam pernah berbuat salah, setiap yang bersalah yang bertaubat. Hatta Imam Syafi'i sendiri mengakui, kalau seandainya pendapatku yang keliru, buang pendapatku. Oh, ada pendapat Imam Syafi'i yang Imam Syafi'i juga mengatakan keliru. Ada qaul qadim, ada qaul jadid. Ada qaul qadim, ada qaul jadid. Begitu juga imam-imam yang lain yang dia keliru kemudian dia rujuk dan kembali kepada Allah. Jadi ada, itu wajar. Pendapat para imam, terkadang dia nulis, dia salah, kemudian suatu waktu dia katakan pendapat yang dulu aku pegang itu salah. Banyak semua para imam. Iya. Ulama sudah diragukan kayak begini, dan dampaknya kepada umat, kita percaya kepada pasti. Oh tidak, kita tetap menghormati mereka. Mereka tetap ada kekeliruan, wajar sebagai manusia. Wajib kita hormati, kan saya sebutkan di sini bahwa kita tetap menghormati mereka, mendoakan mereka dengan kebaikan. Dijelaskan oleh para imam tentang masalah ini. Hatta Syekhul Islam juga menjelaskan tentang dalam kitabnya yang berkaitan dengan masalah ini. Kemudian yang terakhir, Ikhwanuddin azakumullah, seperti yang tadi disebutkan oleh penanya, bahwa bagaimana seorang itu bisa mendapatkan kekuasaan di muka bumi ini. Ya, kekuasaan di muka bumi, kemuliaan, ya dengan kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah, dengan ittiba kepada Rasulullah, dengan mentauhidkan Allah SWT. Sebab di antara yang membuat kelemahan umat Islam sekarang ini perbuatan dosa dan maksiat. Dan dosa yang paling besar, yang pertama syirik kepada Allah, yang kedua menyalahi sunnah Rasulullah SAW. Itu dosa yang paling besar. Maka kembalinya dengan apa? Dengan ittiba kepada Rasulullah, baik dalam masalah akidah, ibadah, akhlak, muamalah dan yang lainnya. Ya itu saja, saya pikir cukup. Sama aja jawabannya. Iya, saya pikir cukup sampai di sini. Itu yang bisa saya jawab, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.